Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor, channel yang akan menceritakan seputar cerita horor dan menyeramkan yang pasti akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree, mari kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Hantu teman di pesantren. Hantu teman di pesantren. Kisah ini dialami oleh seorang lulusan pesantren bernama Fajri Ramadan. Cerita mistis di lingkungan pesantren sudah bukan hal yang asing, entah itu sebuah kebetulan atau nyata. Saya pun tidak bisa menjelaskannya. Sebagai seorang yang pernah nyantri, saya pun pernah mengalami hal tersebut. Beberapa kali saya mengalami kejadian seram semasa tinggal di pesantren. Ada satu kejadian yang masih saya ingat sampai sekarang. Padahal kejadian tersebut sudah belasan tahun yang lalu. Seperti apakah ceritanya? Mari kita dengarkan di siaran DKN Horor. Jadi, pada suatu malam, saya dan teman saya bernama Amin sedang diam di lantai 2 asrama sambil menyetrika baju. Saat itu pesantren sedang libur, sehingga kami bisa menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan beres-beres kamar. Dan salah satu kegiatan kami saat itu yakni menyetrika baju, karena kegiatan rutin santri sedang diliburkan pada saat itu. Banyak juga anak-anak yang pulang kampung karena liburan yang cukup lama. Yang tersisa di asrama adalah anak-anak yang rumahnya di pulau seberang seperti Amin, atau mereka yang memang tidak mau pulang walaupun dekat seperti saya. Posisi asrama tepat berada di belakang bangunan sekolah. Jadi kami menyetrika baju sambil melihat pemandangan bagian belakang bangunan sekolah yang gelap karena lampu kelas tidak dinyalakan. Lampu jalan pun tidak ada sama sekali. Jadi kalian bisa bayangkan, di depan asrama keadaan benar-benar gelap. Gelap gulita pada saat itu. Kembali kepada kegiatan saya dan Amin yang sedang menyetrika. Saat sedang asik menyetrika sambil mengobrol santai, saya melihat di bawah ada bayangan orang yang berjalan seperti menjauhi asrama. Kami berdua terlihat dari jauh seperti mengenalinya, walaupun nampak agak jauh. Sebut saja namanya Yahya. Dia salah satu teman kami pesantren ini. Amin lalu memanggilnya sambil agak berteriak karena kami ada di lantai yang berbeda. Yahya pun menyahut. Terjadilah percakapan singkat antara keduanya, tapi aku lupa apa isi percakapan pada waktu itu. Selesai berbincang, Yahya pergi menjauh asrama, melewati bangunan sekolah yang gelap gulita. Kami tidak begitu curiga karena Yahya teman kami, dan tidak terlalu banyak bertanya kemana Yahya akan pergi. Kami pun melanjutkan kegiatan menyetrika tanpa ada pikiran yang aneh kepada Yahya.
Sampai tiba-tiba dalam kamar ada seorang teman kami bertanya kepada Amin. Dia tidak sengaja melihat Amin berbincang dengan seseorang di luar. Lalu dia bertanya kepada Amin, "Amin, kamu mau ngobrol dengan siapa?" Tanyanya. "Si Yahya," jawab Amin dengan singkat. "Hah?" Dengan wajah heran dan bingung, teman Amin kaget mendengar jawaban Amin. Lalu teman Amin menjawab, "Kamu tahu gak, Min? Si Yahya, dia sudah pulang tadi siang ke Jakarta. Aku baru ingat, Yahya pulang dijemput oleh keluarganya." "Ah, masa?" Dengan kagetnya Amin menjawab, "Lalu yang berbicara denganku barusan siapa?" Heran-herannya. Pertanyaan Amin itu kemudian menjadi akhir dari kegiatan kami menyetrika, dan kami pun terburu-buru masuk ke dalam kamar dengan rasa takut, gemetar, berlari secepat mungkin. Tak ada perbincangan lagi. Saya dan Amin hanya ingin cepat segera menunggu pagi datang. Sementara baju-baju kami biarkan bercecer di meja setrika saat itu. Kaki ketakutan dan benar-benar seram pada malam itu. Dan pada malam itu kami tidur berdempetan di kasur sempit karena saking ketakutannya. Demikian cerita untuk malam ini. Sampai jumpa di cerita-cerita malam berikutnya. Selamat malam.